Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah dhuhr yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selama kita masih tinggal di bumi dan kaki kita juga masih menginjak bumi dan memandang langit, maka segala macam peristiwa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, bahkan mungkin masyarakat kita sering tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman harus menyadari bahwa kita sedang bukan tinggal di surga, tapi sedang tinggal di dunia. Oleh karena itu, segala macam peristiwa yang terjadi pada diri kita, sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita, itu merupakan ujian bagi kita semua. Seperti yang diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna. Janganlah engkau mengira bahwa kamu bisa mudah mengucapkan kata beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala macam peristiwa merupakan ujian bagi kita. Dalam surat Al-Mulk dipertegas lagi, siapa di antara hamba Allah ini yang terbaik amalnya, perbuatannya, itulah yang dimaksudkan sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan apa yang ada pada diri kita, misalnya pengetahuan kita yang sangat terbatas, atau pengalaman hidup kita yang sangat minim tentang mengatasi persoalan kehidupan ini, maka kita akan menemukan jalan buntu. Kita akan menemukan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan, untuk mencarikan solusinya. Oleh karena itu, Allah melalui Rasulullah SAW memberikan cara bagaimana untuk mengatasi persoalan hidup ini, baik yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah ataupun hubungan kita dengan manusia, hablum minallah atau hablum minan nas. Allah akan berikan petunjuk di mana? Di dalam Quran. Apa yang disebut sebagai sifat tawakal ala Allah, menyerahkan diri segala macam persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mampu, dengan ilmu yang sangat terbatas dan pengalaman yang minim, kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan hidup kita. Di dalam kitab At-Tariq ila Allah, Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama besar, dia merinci tentang manfaat tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ada 5 hikmah yang kita bisa petik kalau kita bertawakal kepada Allah. Yang pertama adalah at-mi'nan al-qalb, akan memberikan ketenangan kepada hati. Kita bertawakal, maka kita tenang karena sudah menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-quwatu nafsiyah, jiwa yang kuat, Wong sudah diperkuat menyerahkan pada Allah, maka jiwa kita jadi kuat. Yang ketiga, al-izzah, kewibawaan. Orang yang bertawakal pada Allah, dia memiliki wibawa, Pak. Tidak bergantung kepada orang lain, tidak cawe-cawe kepada orang lain, tidak meminta pertolongan kepada orang lain, tidak. Bahkan mengemis pada orang lain, tidak. Dia hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya kewibawaan, punya muruah. Yang ketiga, at-tafaul, optimis. Orang yang berserah diri kepada Allah, dia optimis, yakin
pasti Allah berikan jalan keluar. Ya. Dan yang kelima, aridha, orang yang bertawakal karena merupakan ibadah, maka dia pasti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara bertawakal itu? Apakah cukup sudah berserah diri pada Allah saja sudah? Namanya juga tawakal, berserah diri? Tidak, Pak. Allah melalui Rasulnya memberikan tuntunan bagaimana cara bertawakal itu. Apa diantaranya? Taqarrub ilallah melalui ibadah salat. Apa? Salat istikharah tuh. Orang sering mendengarnya salat istikharah, ya. Salat untuk memilih sesuatu di antara dua pilihan. Katanya begitu. Tidak salah, ya. Jadi salat istikharah itu salat untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menemukan jalan buntu untuk persoalan apa saja, baik urusan akhirat apalagi urusan dunia, ya. Kata Jabir bin Abdillah, ya, dalam sebuah hadis beliau, Rasul berkata, kata beliau apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fi amrihi kullih, ya. Kama allamna surati fil Quran. Faqala idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW mengajariku, menuntunku, membimbingku dengan tata cara salat istikharah, sebagaimana dia selalu mengajarkanku kepadaku tentang bagaimana cara membaca Al-Quran. Artinya Rasulullah SAW ini mengajarkan salat istikharah itu detail, Pak, ya, rinci, step by step, sama seperti ketika Rasul mengajarkan para sahabat cara baca Quran. Alif, batas, itu terus diajarkan. Salat istikharah pun begitu, Pak. Kenapa sampai begitu Rasul? Karena penting untuk menyelesaikan persoalan hidup. Rasul berkata, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka raka'ataini min ghairi fardhah." Jika kamu menghadapi persoalan penting yang kamu tidak mampu mengatasinya, maka sholatlah 2 rakaat, ya, dan bukan sholat wajib, ya. Dan bacalah selesai, baca doa, doanya agak panjang. Jadi sholat istikharah itu kapan waktu Bapak boleh lakukan? Pagi, siang, sore, malam, ya. Para ulama memberikan bimbingan baiknya sih malam hari. Habis sholat isya, ya, sholat istikharah 2 rakaat aja tuh, ya. Dulu banyak orang cerita tentang istikharah untuk memilih pekerjaan mana. Misalnya kita disuruh memilih A atau B, ya. Tapi tidak hanya itu. Untuk masalah apapun kita boleh lakukan sholat istikharah, ya. Selesai sholat istikharah baca doa, ya. Allahumma inna nastakhiruka bi ilmika wa nastaqdiruka bi qadratika wa nas'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la naqdir wa ta'lam wa la na'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul lana fi dinina wa mashina wa akibatu min amrina fi ajilin ajilin faqdurhu lana wa yassirhu lana wa barikhu lana. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrul lana fi dinina wa mashina wa akibatu min amrina fi ajilin ajilin wasrifhu lana wasrif lana anhu waqdul lana khairan wa ya hajat. Nah, doanya agak panjang tapi gampang, ya. Singkat saja intinya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha kuat, ya, Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Artinya apa? Kita serahkan pada Allah, ya, memberikan bimbingan kepada kita. Ya Rabb, di antara perbuatan yang ada di depan saya ini, persoalan ini, Engkau Maha tahu.
Jika masalah ini baik bagi diriku, ya, mudahkanlah, ya, berkatilah, lancarkanlah, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jika masalah di depanku ini akan memberikan efek buruk kepadaku, jauhkanlah dari diriku, dan masalah itu jauhkanlah dari aku dari dirinya, ya. Dan tentukanlah yang terbaik bagi diriku. Jadi istikharah untuk memilih. Contoh nih, contoh kita diterima bekerja di 2 perusahaan, contoh gampang, ya. Kita pilih yang mana nih ya? Dua-duanya bagus, dua-duanya BUMN contoh. Ya. Mau pilih yang mana nih? Kesulitan mencari jawaban, istikharah. Ya. Selesai istikharah, kita minta petunjuk pada Allah yang biasanya Allah tuntun, baik melalui perbuatan, tanda-tanda ataupun mimpi. Ya. Sehingga kalau kita sholatnya sebelum tidur itu baik, karena jawabannya mungkin datang lewat mimpi. Ini tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Kadang-kadang kita suka mengabaikan, nggak perlulah. Paling kalau Bapak praktekkan setiap hari. Bukankah kita setiap hari itu menemukan persoalan dan kita tidak tahu jawabannya kayak apa? Atau misalnya ada persoalan begini, saya diterima di perusahaan swasta, contoh, ya. Apakah baik atau enggak, ya, perusahaan ini? Maka sholat istikharah. Bagaimana caranya? Nanti Allah akan tunjukkan melalui mimpi, atau ulama guru saya mengajarkan, ya, melalui Al-Quran. Ya, Al-Quran itu, ya, ini teknik, Pak. Teknik mencari tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, melalui istikharah tadi. Jadi kalau kita dihadapkan pada sesuatu, malah kalau jawabannya ya atau tidak, bila atau enggak, atau ya lanjut atau tidak, buka Quran. Ya, sembarang Bapak buka Quran itu, halaman berapapun yang Bapak buka, mungkin sambil merem Bapak buka. Ya, nanti di halaman itu 2 muka itu Bapak catat di atas kertas, ya, huruf kha dan huruf shin. Ya, kha itu dari kata khair, shin itu dari kata syarun. Khair itu baik, syar itu buruk. Hitung jumlahnya. Huruf kha berapa? Huruf shin berapa? Kalau yang terbanyak huruf kha berarti bagus. Lanjutkan, teruskan. Karena itu bagus khair. Tapi kalau yang terbanyak huruf shin, syarun, maka stop. Berarti buruk. Faham Pak ya? Itu para ulama memberikan bimbingan sampai seperti itu, Pak. Untuk memudahkan kita mengambil jalan keluar. Ya. Sehingga kata para ulama, di antara hikmah salat istikharah, ya, paling enggak ada 5, Pak. Yang pertama apa? Memudahkan menentukan pilihan, ya, 1. Yang kedua, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhkan bisikan setan. Ya. Yang keempat, memastikan bahwa pilihan kita itu benar. Yang kelima, itu merupakan solusi, salah satu solusi dari persoalan yang kita hadapi. Jadi Islam itu enak Pak sebetulnya, ya. Kita tuh kan jarang praktek saja. Kalau Bapak sering praktek akan mudah. Seperti sebuah pisau, ya. Kalau Bapak sering asah, dia tajam, ya. Diasah. Mungkin hari ini sholat istikharah tapi tidak mendapatkan apa-apa. Blank gitu aja. Asah terus, besok sholat lagi. Seminggu sholat, sebulan istikharah tiap malam tuh, Bapak akan temukan jawaban. Ya. Yakinlah, karena ini merupakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin dusta, dan telah dipraktekkan oleh jutaan para ulama, jutaan umat Islam di seluruh dunia. Mereka menggunakan cara teknik seperti ini untuk menentukan atau menyelesaikan solusi yang di hadapan kita. Apa saja persoalan pribadi, keluarga, ya, lingkungan di masyarakat, boleh melalui salat istikharah. Buang kita disuruh tawakal pada Allah, dan ini caranya. Kalau cuma tawakal, ya terserah Allah sajalah. Bukan, itu bukan jawaban, ya. Terserah Allah saja, gimana nanti aja, ya. Terserah Allah aja. Itu bukan jawaban, ya. Itu kepasrahan namanya.
Tapi kalau jawaban istikharah, tunggu, kita berusaha untuk mendapatkan jawaban yang tetap, yang pasti. Jadi pesan saya kepada kita semua nih, jika menemui masalah, apakah itu berkaitan dengan pilihan ataupun bukan. Contoh misalnya memilih jodoh buat anak cucu kita, atau sebuah perjalanan jadi atau enggak, atau bisnis ini bagus atau tidak, ya istikharah. Berapa banyak orang yang terjebak bisnisnya gagal, ketipu sana ketipu sini, karena tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma tawakal, berserah diri, selesai. Bukan itu jawabannya, tapi sholat istikharah. Ya, jadi begitu juga kita nagih utang ke orang lain tuh, istikharah. Kira-kira bulan ini cair nggak ya? Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala pas gajian, ya. Atau misalnya menyelenggarakan hajatan, syukuran, pesta tuh, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang lebih percaya kepada orang pintar itu ya, atau yang gelang baharnya tebal, kumisnya daplang, ya. Pada Allah dekat dengan kita. Kenapa tidak minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah? Ya. 2 rakaat saja. Tidak lama, dan baca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, Fatihah dan Al-Kafirun rakaat pertamanya, rakaat keduanya surat Fatihah dan Al-Ikhlas. Insyaallah. Lalu angkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah petunjuk, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memahami ilmu ini dan mengamalkannya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.